Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Rusman Priyatanto. Saya merupakan salah satu dosen pada program studi D3 Teknologi Bangunan dan Jalur Perkeretaapian Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, Kementerian Perhubungan. Perkenankan, kali ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Teknik Sistem Bangunan dan Jalur Perkeretaapian. Video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen tahun 2024, yaitu pernyataan diri dosen dalam bentuk kerja tridharma perguruan tinggi atau PDD-UKT-PT di aspek pengajaran. Mata kuliah Teknik Sistem Bangunan dan Jalur Perkeretaapian diberikan pada semester 4 dengan beban SKS yaitu 3 SKS yang terdiri dari 1 SKS teori dan 2 SKS praktek. Adapun bahasa pengantarnya yaitu bahasa Indonesia. Mata kuliah Teknik Sistem Bangunan dan Jalur Perkeretaapian pada program studi Teknologi Bangunan dan Jalur Perkeretaapian mempelajari tentang interaksi antara roda dan rel, beban statis dan dinamis, serta pengaruh beban terhadap struktur atas atau superstruktur dan struktur bawah atau substruktur jalur perkeretaapian dengan menggunakan pendekatan beberapa metode perhitungan, yaitu diantaranya adalah metode beam on elastic foundation dan metode area. Pembelajaran yang dilakukan yaitu dengan blended learning, yaitu sinkronus melalui tatap muka di kelas dan daring yang melalui aplikasi Zoom dan juga Google. Berikutnya adalah asinkronus, yaitu melalui e-learning dan juga WhatsApp group, serta literatur review, tanya jawab, small group discussion. Penilaian akhir perkuliahan yaitu dari tugas, baik itu tugas mandiri, tugas terstruktur, kemudian UTS dan UAS, serta memperhatikan juga keaktifan dan presensi dari taruna. Capaian pembelajaran lulusan program studi yang dibebankan pada mata kuliah, yang pertama adalah menguasai konsep teoritis, sains rekayasa, prinsip rekayasa, dan teknologi konstruksi jalur perkeretaapian skala terbatas minimal mencakup jalan rel dengan balas dan jalan rel tanpa balas atau balasles secara mendalam. Kemudian yang kedua adalah menguasai pengetahuan faktual dan metode aplikasi dari referensi teknik nasional dan internasional serta peraturan yang berlaku di wilayah kerjanya untuk melakukan pekerjaan pelaksanaan, pengawasan, perbaikan komponen rel dan jembatan serta terowongan. Kemudian berikutnya adalah menguasai prinsip-prinsip penjaminan mutu pelaksanaan, pengawasan, perawatan, dan perbaikan komponen jalan rel, jembatan, terowongan, dan konstruksi bangunan perkeretaapian skala terbatas. Capaian pembelajaran mata kuliah pada mata kuliah Teknik Sistem Bangunan dan Jalur Perkeretaapian adalah mampu menjelaskan konsep sains rekayasa, prinsip rekayasa, dan teknologi konstruksi jalur perkeretaapian skala terbatas, minimal mencakup jalan rel dengan balas dan jalan rel tanpa balas atau balasles dalam skala terbatas. Adapun bahan kajian yang akan disampaikan yaitu adalah komponen jalan rel bagian atas atau superstruktur dan bagian bawah atau substruktur, kemudian komponen dasar sistem perkeretaapian, kemudian perhitungan rel sebagai balok di atas fondasi menerus, kemudian distribusi tegangan pada bantalan, berikutnya adalah perhitungan kebutuhan pajabit penambat, perhitungan balas, sabalat, dan subgrid, kemudian perhitungan struktur jalan rel slab track, kemudian pembebanan jembatan, dan yang terakhir adalah pembebanan terowongan. Adapun untuk daftar referensi yang saya gunakan, yaitu ada buku dari beberapa ahli. Yang pertama adalah Railway Track Design, kemudian rekayasa jalan rel, kemudian buku Modern Railway Track, berikutnya adalah Railway Transportation System, kemudian ada buku jalan rel yang diterbitkan oleh Forum Studi Transportasi Antar Perguruan Tinggi,
Nah, tidak lupa juga persyaratan teknis jalur kereta api yang tercantum dalam PM 60 tahun 2012 dan yang terakhir adalah spesifikasi teknis prasarana perketapan tahun 2021. Berikutnya adalah rencana pembelajaran semester, di mana untuk mata kuliah teknik sistem bangunan dan jalur perketapian terdiri dari 16 kali pertemuan, di mana 7 pertemuan dilakukan sebelum UTS dan 7 pertemuan dilakukan sebelum ujian akhir semester atau UAS. Pada masing-masing pertemuan sudah direncanakan mengenai kemampuan akhir yang diharapkan serta bahan kajian yang akan diberikan. Baik, berikut ini adalah rencana pembelajaran semester pada mata kuliah teknik sistem bangunan dan jalur perketapian, di mana pada mata kuliah ini akan dilakukan sebanyak 16 kali pertemuan, di mana 7 pertemuan dilakukan sebelum UTS dan 7 pertemuan dilakukan sebelum UAS atau ujian akhir semester. Metode pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu blended learning, ya, sinkronus melalui tatap muka di kelas dan juga daring. Kemudian menggunakan juga portal e-learning dan juga WhatsApp group. Kemudian ada aktivitas tanya jawab di kelas dan juga small group discussion. Selain itu, metode pembelajaran yang dilakukan yaitu project based learning, di mana pada mata kuliah ini terdapat 2 project based learning, yaitu perhitungan tegangan pada komponen jalan rel, meliputi komponen rel, komponen penambat, komponen bantalan, sampai pada subgrade jalan kereta api. Kemudian ke-13 atau minggu pertemuan ke-13 dan 14 dilakukan project based learning kedua, yaitu perhitungan pembebanan dan lanjutan jembatan kereta api. Jadi pada mata kuliah teknik sistem bangunan dan jalur perketapian terdapat 2 project based learning. Evaluasi pembelajaran yang diberikan pada mata kuliah teknik sistem bangunan dan jalur perketapian didapatkan dari kuis, kemudian tugas individu dan juga tugas secara terstruktur, kemudian ada UAS dan juga UAS. Kemudian penugasan terstruktur dilakukan secara berkelompok yang progresnya akan dipaparkan pada setiap pertemuan. Kemudian UAS dan UTS dilakukan dengan metode multiple choice question dan juga essay question. Nah, adapun bobot nilai dari komponen penilaian, yaitu untuk tugas mandiri, kuis itu diberikan bobot 10%, kemudian UTS 25%, kemudian UAS 25% dan tugas terstruktur 40%, sehingga totalnya adalah 100%. Untuk penilaian, jika taruna mendapatkan nilai 86 sampai dengan 100, maka diberikan nilai A. Kalau nilainya 81 sampai 85,99, maka diberikan nilai A-, dan seterusnya sampai nilai hurufnya adalah nilai E untuk nilai angka 0 sampai 44,99. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah teknik sistem bangunan dan jalur perketapian untuk taruna pada program studi D3 Teknologi Bangunan dan Jalur Perketapian Politeknik Perkeretapan Indonesia Madiun. Berikutnya merupakan proses pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronus atau tatap muka di kelas dan juga praktek di jalan rel pada workshop Politeknik Perkeretapan Indonesia Madiun. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sebelum mengawali perkuliahan kita dulu teman dan masing-masing berdoa dimulai. Sudah selesai. Oke, gimana kabarnya? Ada semua? Oke, untuk hari ini kita memulai perkuliahan baru, yaitu teknik sistem bangunan dan jalur perketapian. Sebelum kita mulai perkuliahan, saya akan berikan penjelasan terkait perkuliahan dan juga
mata kuliahnya ya. Jadi mata kuliah teknik sistem bangunan dan jasa perkereta-apian, kemudian dilakukan di semester 4 ya. Kemudian SKS-nya ada 3 SKS, yaitu 1 teori dan 2 praktek. Di mana mata kuliah teknik sistem bangunan dan jasa perkereta-apian ini nanti akan mempelajari terkait interaksi antara roda dan rel ya. Nah, kemudian dilakukan juga perhitungan beban statis dan juga beban dinamis yang berpengaruh terhadap struktur atas dan juga struktur bawah dari perkereta-apian yang menggunakan beberapa pendekatan metode, yaitu metode analytic conjecture dan juga metode area. Untuk pembelajaran sendiri dilakukan secara blended learning ya, jadi nanti dilakukan secara sinkronus, yaitu melalui tatap muka di kelas dan juga bisa dilakukan juga dengan daring ya, daring bisa menggunakan Zoom atau Google Meet. Dan kemudian untuk berikutnya adalah sinkronus, yaitu melalui e-learning. Jadi nanti materi hari ini dan juga RPS-nya akan saya upload di e-learning, dan juga cara sinkronus bisa melalui WhatsApp group. Kemudian tentunya juga kita lakukan literatur review, dan tentunya ada sesi tanya jawab ketika sudah selesai menyampaikan materi, kita bisa tanya jawab, dan juga ada small group discussion. Nah, untuk penilaian akhirnya ada tugas mandiri, kemudian tugas-tugas terstruktur, dan tentunya ada UTS dan UAS. Tentunya saya juga melihat keaktifan dan juga kehadiran dari taruna-taruna. Nah, ini adalah capaian pembelajaran lulusan program studi yang diperlukan pada masa kuliah, yaitu ada 3. Yang pertama adalah menguasai konsep teoritis sains rekayasa, dan teknologi konstruksi jalur kereta skala terbatas, minimal mencakup jalan rel dengan balas atau balas track dan juga slack track. Kemudian berikutnya adalah menguasai pengetahuan faktual dan metode aplikasi dari referensi teknik, aturan dan standar nasional dan internasional, serta peraturan yang berlaku di wilayah kerjanya untuk melakukan pekerjaan pelaksanaan, pengawasan dan perbaikan komponen jalan rel, kemudian jembatan, terowongan dan konstruksi bangunan perkereta skala terbatas. Materi di pertemuan pertama itu terkait dengan review komponen ya. Jadi untuk kita bisa mengikuti perkuliahan teknik sistem dan perkereta dengan baik ya, tentunya kita harus memahami komponen-komponen pada jalur kereta api ya. Jadi nanti akan saya review karena materi ini sebetulnya sudah didapatkan di materi komponen bangunan dan jalur kereta api ya. Oke, untuk pertama silakan gabung di menti.com atau kodenya 612223. Karena penyemangat dari ini ya, biar kita selalu bersemangat sehingga menerima materi dengan baik gitu ya. Ya, lumayan ya kabarnya lah ya. Oke, terima kasih. Saya kira ya cukup mewakili ya untuk dapat potongan dari jalan-jalan ya. Oke, tadi remaja dari mana remaja? Dari nasi ke dari nasi ya, ini remaja ya. Ini remaja. Kemudian remaja, remaja dari luar remaja. Ini ada remaja ya. Ini ada berapa? 6 meter ini. Kemudian kita ada satu persatu rel ya. Jadi kalau superstructure untuk jalur jalan rel apa saja yang termasuk superstructure? Rel, balas,
Fungsional apa? Apa? Ya. Fungsi. Nah, jadi kalau belajar gini ya, rel fungsinya apa? Rel fungsinya adalah menerima beban ya, menerima beban dari sarana yang berada di atasnya untuk diteruskan ke jadi menerima beban pertama kali adalah rel ya. Nah, kemudian speknya apa rel? Nah, persyaratan teknisnya, spek atau persyaratan teknisnya apa? Ada? Mutunya ya, mutu rel berapa? Mutunya rel 320 trigger plus number ya. Kemudian macam-macam rel ada rel apa saja? Kalau berdasarkan panjangnya ada rel apa saja? Ada apa? Ini masanya. Ada rel panjang ya. Ada rel pendek. Ada rel standar. Kalau standar berapa? 25. Kemudian 100. Panjang. Ada panjang menerus. Ini lebih dari 200. Dan ukuran rel apa saja? Ukuran rel ada R 54, R 60, 42 ya, 42, 50, macam-macam ya. Ini menunjukkan ke beratnya ya. Terus, oke Mas, yang ini kapan? Bantalan, ya, bantalan, fungsi bantalan, kemudian macam-macam bantalan dan persyaratan teknis bantalan. Untuk fungsi bantalan yaitu meredam atau menyalurkan beban pada kereta ke bawah, kemudian mengikat menopang atau mengikat rel dengan dijepit menggunakan penambah. Ini apa tadi? Menahan beban kereta dan meneruskan sampai ke bawah. Menerima beban dari rel ya, dari rel ke dan meneruskan ke struktur di bawahnya. Itu apa? Balas. Oke. Menahan, menerima dan menyalurkan beban. Oke, kemudian berikutnya macam-macam bantalan. Terdapat bantalan beton, kayu, dan besi. Macamnya beton, kayu, besi. Oke. Kemudian persyaratannya Itu persyaratan teknis bantalan itu kadar airnya maksimal 25%. kadar air Kayu tidak bermata, tidak ada lubang bekas sholat, dan utuh tetap ada. ya, kalau bantalan beton Untuk bantalan beton, modulus elastisitas minimum adalah 125.000 kg per cm persegi. apa lagi? Mampu menahan beban maksimal hingga 800 kg per meter. Beban ya, menahan beban. Oke. Kemudian berikutnya adalah ini kalau dibandingkan ya antara beton, kayu, dan besi kan ada plus minusnya ya. Nah, kira-kira kalau kita menggunakan bantalan beton, plusnya apa? Yang tahu? Tahan lama. Oke, terus apa lagi? Ya, pembedarannya rendah. Terus? Pembedarannya rendah karena difabrikasi ya. Nah, difabrikasi sehingga quality kontrolnya lebih mudah. Oke, berikutnya ini ya tadi
kan sudah paham ya, apa namanya, plus minusnya. Kemudian berikutnya balas. Nah, sekarang balas, fungsi balas. Apa? Balas. Ya, balas. Balas, fungsi balas apa? Oke, balas ada beberapa fungsi utama, yaitu meredam getaran dan meluruskan air, sehingga tidak menggunakan pada perjalanan. Nah, jadi sebagai fungsi banyak. Ini balas ini yang membuat bantalan. Kalau tidak ada balas, maka bantalan ini pasti akan bergeser-geser sehingga treknya jadi kurang bagus dan itu berbahaya pada keselamatan kereta api. Oke, kemudian balas. Persyaratan apa balas? Ada yang masih ingat? Masih ingat? Batu pecah? Memiliki banyak sudut? Oke, ukurannya 25 sampai 60 mm. Nah, oke, ini beberapa persyaratan terkait dengan balas. Tebal balas di bawah bantalan berapa? Ada yang masih ingat? Dari sini 30%. Kemudian jadi aman ya. Ya. Berikutnya sak balas. Sak balas terbuat dari material apa? Pasir dan batu kerikil. Jadi berbeda bentuknya dengan batu yang digunakan dengan balas. Kalau balas kan batu pecah yang bersudut banyak, tapi kalau balas batu kerikil yang batu sirtu ya, batu pasir dan batunya yang berbeda. Oke, kalau sudah jadi kita mulai ya. Oke, kita mulai. Silakan dikerjakan. Evaluasinya. Akan dikerjakan sendiri. Tidak usah melihat ke temannya. Tidak usah melihat ke temannya. Saya yakin kalau sudah memahami materi dengan baik, pasti akan sangat mudah mengisi dan menjawab dari ya. Karena yang paling berat nah, kita tugas mandiri ya, tugas mandiri. Jadi nanti tugasnya adalah menghitung volume komponen dalam rel yang ada di treknya PPI mandiri ini. Jadi tidak usah keluar dari kampus, jadi kita menggunakan jalan rel yang ada di treknya PPI mandiri. Masing-masing taruna nanti tugasnya adalah menghitung komponen itu sepanjang 500 plus 2 digit di belakang NIT. Misalkan NIT-nya 221,012 ini dari siapa nih? Alia. Ya. Alia. Nah, NIT-nya yang 2 digit di belakang adalah 12. Jadi 12 ditambah 0. Jadi 120 ditambah 500. Totalnya adalah 620 meter. Dan ini menghitung semua komponennya. Relnya berapa meter, kemudian jumlah bantalannya berapa, jumlah penambatnya berapa, volume balasnya berapa. Jadi nanti harus melakukan pengukuran. Pengukuran apa? Profil balasnya. Dari pengukuran profil balasnya agar tahu dimensinya sehingga bisa menghitung volume. Sampai ke balas saja, tidak sampai ke badan jalan, masih bisa, lebarnya masih bisa dilihat. Badan jalan sampai badan jalan. Nah, dikerjakan secara individu nanti dikumpulkan pada LMS, yaitu di LMS PPI. Yang deadline-nya hari Kamis jam 12.00 Seperti yang tadi di awal sebelum memulai materi, bahwa ketika terlambat mengumpulkan maka dianggap tidak mengumpulkan. Itu dalam perhatikan batas waktunya. Oke? Oke, dengan tugas sudah jelas? Tidak ada yang masih membingungkan? Jelas ya? Oke. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang ingin ditanyakan?
tidak ada, untuk materi hari ini saya cukupkan. Dan kita ketemu lagi minggu depan untuk membahas materi-materi yang berikutnya sesuai dengan RPS yang tadi bisa disampaikan. Oke, terima kasih. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Kita ketemu lagi minggu depan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tugasnya kan menghitung volume komponen jalan rel ya. Salah satunya apa? Ada rel, panjang relnya, kemudian jumlah penambat, jumlah bantalan, dan volume balas. Volume balas gimana cara mengetahuinya? Nah, kita harus mengetahui lebarnya, profil balasnya, bau balasnya sampai kaki balas, dan kedalamannya atau tebal balas. Kita sekarang kita cek profil balasnya berapa. Yang bawa ini ya catatan ya, itu biar bisa kita. Oke, bau balasnya, nah bau balasnya. Bau balasnya diukur dari mana? Dari dalam rel ya. Jadi kalau di sini bau balasnya kan 140 ya. Jadi bau balasnya 140. Dan kaki balasnya dan kaki bagi di situ 220. Dan berikutnya adalah mengukur kan sudah dapat panjangnya kan, profilnya, bau balasnya sama kaki balasnya. Nah, sekarang yang perlu diketahui adalah tebal balas di bawah bantalan ya. Nah, nanti digoreng dulu ya. Nanti kita ukur di bawah bantalan sampai ke sabalas. Nah, kan digoreng dulu. Ujung aja, yang ujungnya bantalannya aja. Berarti tebal balas di bawah bantalan adalah 7 cm. Nah, nanti ditambah, dipelotkan, nanti terus dihitung berapa volumenya. Prakteknya saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan pembelajaran dari mata kuliah Teknik Sistem Bangunan dan Jalur Perkeretaapian yang saya ambil. Semoga dapat memberikan gambaran terhadap kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya di mata kuliah Teknik Sistem Bangunan dan Jalur Perkeretaapian, program studi D3 Teknologi Bangunan dan Jalur Perkeretaapian, Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan tim panitia sertifikasi dosen tahun 2024, khususnya dari Direktorat Sumber Daya, Dirjen Dikti dan Ristek, Kemendikbudristek Indonesia. Tak lupa, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun, program studi D3 Teknologi Bangunan dan Jalur Perkeretaapian, rekan sejawat dosen, dan rekan-rekan taruna. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas semua kekurangan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.